Saudara, kita sudah kedatangan 4 narasumber dan 1 panelis. Yang pertama kita akan kenalkan terlebih dahulu, ada M. Khalid, politisi PKS atau Partai Keadilan Sejahtera. Malam, Mas Khalid. Selamat malam, Assalamualaikum. Ciko Hakim, politisi PD Perjuangan. Kita juga kehadiran panelis malam hari ini, Ahmad Khairul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Malam, Mas Umam. Sebenarnya saudara, kami juga saat ini masih menunggu Yandri Susanto dari Partai Amanat Nasional dan juga Ahmad Riza Patria, politisi dari Partai Gerindra. Namun mungkin karena hari Jumat malam jadi macet ke sini, dan kabarnya ini ya, ini katanya ada pertemuan. Nah, pertemuannya apakah ini membahas kelanjutan dari Koalisi Indonesia Maju yang mungkin saja jangan-jangan mengusung Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep maju di pemilihan gubernur. Kita akan bahas malam hari ini, tapi yang pertama saya langsung ke PKS terlebih dahulu. Mas Khalid, jadi benar nggak sih rasa pilkada Jakarta terutama ini rasa-rasanya seperti rasa pilpres nih, sampai-sampai PKS yang duluan langsung ngusung Anies Sohibul Iman, aman? Ya, saya kira begini, kalau kita melihat kontestasi pilpres dengan kontestasi pilkada, itu juga harusnya dibedakan ya. Tidak selalu kontestasi pilpres itu bisa serta-merta linier, kongruen di bawah ke kontestasi di pilkada. Mungkin ada beberapa kesamaan, mungkin di Jakarta bisa jadi terjadi koalisi di pilpres sama dengan di Jakarta, mungkin saja. Tapi tidak serta-merta itu bisa ditarik secara linier. Karena begini, masing-masing daerah itu memiliki tantangan, memiliki kompleksitas, memiliki konfigurasi politik yang berbeda dengan situasi di Pilpres. Tapi tadi jejak pendapat Kompas menyatakan bahwa 54% lebih menyatakan bahwa apa yang dipilih sama Pak Jokowi itu yang kira-kira juga akan dipilih oleh rakyat. Itu hal lain. Saya melihatnya adalah bagaimana terkait konfigurasi politik. Kalau kita melihat konfigurasi politik itu tidak bisa dipaksakan bahwa apa yang terjadi di konfigurasi politik nasional itu harus terjadi di daerah. Itu tidak bisa dipaksakan seperti itu. Tentu ada local wisdom, ada denyut nadi politiknya yang bisa jadi berbeda. Nah, inilah kita harus melihat yang terbaik justru adalah kompetisi ini kita menghadirkan kompetisi kualitatif, bukan hanya kuantitatif. Apa yang disebut kompetisi kualitatif? Apa atau siapa kandidat yang kemudian ditawarkan yang paling kompatibel, yang paling relevan, yang terbaik untuk warga di daerahnya masing-masing. Dan saat ini Anies Sohibul Iman yang paling mungkin ya, dan sangat mungkin. Proposal kami buat warga Jakarta, dua pasang pemimpin ini memiliki kompetensi, kapasitas untuk menang dan kapasitas untuk memimpin warga Jakarta. Oke, kalau Mas Umam sendiri pendapatnya emang benar nggak sih bahwa rasanya pilkada ini terutama di Jakarta ini kental sekali dengan rasa pilpres, koalisinya aja bisa jadi jangan-jangan sama nih. Iya, kalau misal kemudian itu terjadi dalam konteks kalkulasi kekuasaan memang cukup memungkinkan. Mengapa? Karena kalau misal kita lihat dari sisi timeline, hasil dari Pilkada 2024 ini akan menentukan konfigurasi kekuasaan di 2024-9. Karena ini nanti akan kita lakukan Pilkada November 2024. Artinya 5 tahun lagi akan dilakukan adalah November 2029. Sebelum November 2029 itu akan ada kontestasi kekuasaan terbesar, yaitu Pileg dan Pilpres. Artinya siapa yang berkuasa di level lokal pada konteks pilkada menjadi pemenang di 2024 ini akan cukup menentukan. Artinya apa? Di dalam konteks kalkulasi kekuasaannya, pemerintahan baru Prabowo Gibran akan sangat berkepentingan untuk menguasai simbol-simbol basis kekuatan besar. DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, termasuk Sumatera Utara. Dan kalau misal kita lihat observasinya per hari ini, tampaknya ada indikasi-indikasi yang kemudian mencoba untuk dimasukkan ke sana. Dan hal itu dari sisi tadi, nama-nama, indikasinya cukup kuat. Bagaimana kemudian konfigurasi itu mulai terutama di Jakarta dan juga Jawa Barat ya, paling banyak di Jakarta mungkin ya, Mas Umam? Salah satunya tentunya, salah satunya. Tetapi di Jawa Tengah tampaknya juga restu dari istana mengarah ke Pak Lutfi juga menunjukkan tren yang serupa. Demikian juga Jawa Timur yang seringkali menjadi battlefield dari kunci kemenangan di Pilpres. Bu Hovifah cukup bulat mendapatkan dukungan dari Kim
Koalisi Indonesia Maju. Dari PDI Perjuangan sendiri, Mas Ciko, sebenarnya ini mulai was-was juga nggak sih? Deg-degan lagi nggak sih? Rasa pilkada sama dengan rasa pilpres. Kalau PDIP kemarin jagoannya kalah, jangan-jangan ini deg-degan juga nih. Bisa jadi jangan-jangan yang menang di Koalisi Indonesia Maju sebelah. Di mana? Tapi kita harus bertanya, ya kan di pilkada yang mana? Jakarta misalnya. Pilkada Jakarta kan nggak bisa dipukul rata. Tadi sudah disampaikan oleh sahabat saya. Ini ngomong-ngomong bajunya sama nih, jangan-jangan ini koalisi sama, ya. Ada apa ini? Jadi pada prinsipnya gini, kalau PD Perjuangan tidak mau terdistract atau terganggu dengan gerakan-gerakan yang di luar apa yang sedang kami konsolidasikan dan apa yang sedang kami persiapkan gitu ya. Itu nomor satu, karena kita juga cukup kerepotan dalam tanda kutip dalam memilih calon-calon yang kita ingin usung dari kader internal. Nah, ini yang utama bagi PDI Perjuangan, khususnya di daerah-daerah di mana kita memperoleh suara yang signifikan, termasuk DKI Jakarta. DKI Jakarta ini kan sekarang hari-hari ini apa yang sedang menjadi fokus dan prioritas kami adalah mengerucutkan satu nama dari internal kader untuk kami kemudian bawa ke teman-teman partai politik lain untuk berbicara bagaimana untuk bisa memasukkan nama kader kami dan dimasukkan dalam kombinasi antara nama cagup maupun cawagup. Oh, jadi bisa fleksibel nih kali ini PDI Perjuangan bisa cagup atau cawagup? Sampai hari ini tentunya semua harus bisa dinamis ya, karena kita juga menyadari bahwa kita bukan partai yang bisa mengusung sendiri, seperti juga partai-partai lain. Jadi juga harapan kita partai lain juga bisa menyadari itu gitu, sama-sama bisa fleksibel lah. Tapi kan itu nanti dalam pembicaraan berikutnya. Tapi kembali prioritas kami adalah di sini terkait dengan ketakutan dalam tanda kutip gitu. Kami sampai hari ini masih membuka komunikasi dengan partai manapun, termasuk dengan partai yang berada di Koalisi Indonesia Maju. Jadi ini tidak terlalu menjadi hal yang bisa disebut sebagai momok, tapi kami lebih fokus untuk bagaimana caranya kita bisa mengerucutkan satu nama dari internal kami dan kader yang terbaik untuk bisa memimpin Jakarta. Artinya siap melawan ya. Kalau gitu, kalau siap melawan saya akan langsung saja panggilkan ada Bang Yandri Susanto dari Partai Amanat Nasional dan juga Bang Ahmad Riza Patria dari politisi Partai Gerindra. Selamat malam Bang Yandri. Bang Riza. Ini nampaknya agak telat, saya mau tanya dulu nih pertanyaan pertama. Jadi jangan-jangan... Belum nyampe. Oh, belum nyampe, ya, oke silakan, sok monggo dulu. Jangan-jangan nih Bang Yandri sama Bang Riza samaan karena sebelumnya ada koalisi. Jangan-jangan membahasnya salah satunya pemilihan gubernur yang mengusung Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep maju di Pilgub, betul nggak tuh? Kalau macet biasa Jakarta kan. Tapi kalau PAN Gerindra memang kompak selalu. Selalu kompak. Jadi ini kompaknya kenapa nih? Jangan-jangan ada rapat nih sebelumnya nih? Kalau masalah pilkada, kita memang ada lanjutan setelah Pilpres, Mbak. Jadi kita di Koalisi Indonesia Maju, terutama untuk Pilgub, ya, itu kita intensifkan komunikasinya baik antar Ketua Umum dan Sekjen, termasuk tim pilkadanya, saya Ketua Tim Pilkada dari PAN, dengan tim pilkada partai-partai di KIM, itu memang konsolidasinya cukup masif dan intensif untuk menentukan siapa yang layak dan bisa memenangkan kontestasi Pilgub terutama ya. Kalau pemilihan bupati wali kota agak warna-warni, ya kami bisa dengan PKS, dengan PDIP, dengan PKB, dengan Nasdem. Tapi kalau gubernur, contoh misalkan Jawa Timur, hampir semua Koalisi Indonesia Maju sudah mendukung Ibu Khofifah. Nah, misal untuk lagi daerah lain misalkan Kaltim, hampir semua Koalisi Indonesia Maju mendukung Bang Rudi. Tapi kayaknya kalau di Jakarta dan Jawa Barat belum satu suara nih. Tapi untuk menuju ke satu koalisi itu masih sangat terbuka. Ya, misalkan Jawa Barat memang masih ada dinamisasi calon, ada Pak Didi Mulyadi dan Pak RK. Nah, ini yang sedang kita matangkan. Di PAN ada Desi Ratnasari sama Bima Arya. Nah, para kandidat ini yang sedang kita coba untuk rancang bangunnya supaya bagus sehingga Jawa ini bisa kita sapu bersih. Apakah itu Banten, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi insya Allah, tapi kalau misalkan nanti di antara Koalisi Indonesia Maju di satu titik tidak ada kesepakatan, ya itu juga tidak ada masalah. Intinya komunikasi jalan, tapi bisa jadi di akhir itu ada mungkin tidak ada titik temu kandidat,
itu juga sesuatu yang biasa. Bang Riza, sebenarnya kalau misalnya tidak ada titik temu atau harus ada titik temu nih sehingga koalisi Indonesia Maju tetap solid? Jadi sekali lagi kami di koalisi Indonesia Maju itu selalu yang pertama mengedepankan kepentingan bangsa negara, kepentingan rakyat. Itu dulu ya. Sekalipun kami partai yang berdaulat dan tentu setiap partai ingin kader-kader terbaiknya tampil dalam kontestasi tidak hanya di Pilpres tapi juga dalam setiap pilkada atau perhelatan apapun pencalekan, tapi kami mengedepankan kepentingan bangsa negara, kemudian kepentingan koalisi, nah urutannya. Baru yang ketiga kepentingan partai masing-masing. Tentu saja harus juga melihat karakteristik masyarakat, daerahnya, peta politiknya, calonnya, karena kami kan ingin menang, bukan sekedar mengusulkan, merekomendasikan atau mendaftarkan calon. Jadi kami koalisi Indonesia Maju ini ada komitmen agar pilkada kepala daerah itu linier dengan pemerintah pusat. Tujuannya baik untuk agar program-program yang sudah dikampanyekan, nanti yang diputuskan bersama teman-teman di DPR, itu dapat berjalan, terwujud, terrealisasi dengan baik antara pusat dan daerah. Tentu juga kami yakin, sekalipun nanti siapapun yang diusulkan oleh teman-teman di luar KIM, yang mungkin juga berkesempatan menang, saya yakin semua juga untuk mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Tapi apakah kemudian menggunakan solidnya koalisi Indonesia Maju ini sebenarnya untuk apa dan bagaimana? Apakah karena masih memerlukan Jokowi's effect di dalamnya untuk memenangkan pilkada? Nanti usai jeda tetaplah bersama kami. Pola yang sama di dalam kecurangan di pemilu presiden hendak diulang kembali di pilkada, dan bisa dilihat bagaimana indikasinya terjadi bahwa di pilpres dimulai dengan putusan peradilan yang membuka ruang dan kesempatan pada pihak tertentu, juga terjadi dan dilakukan saat ini di pilkada, di mana putusan peradilan menjadi pintu jalan bagi masuknya calon-calon tertentu. Lalu bagaimana kecurangan di pilpres memanfaatkan penunjukan penjabat kepala daerah di mana-mana untuk menjalankan kepentingan kecurangan pemilu melalui ruang-ruang administratif birokrasi yang juga terjadi menjelang pilkada ini. Pola yang sama digunakan dalam kecurangan pilpres, kemungkinan besar akan digunakan dalam pilkada. Apakah itu artinya, Bang Riza, makanya koalisi Indonesia Maju tetap solid dan masih memerlukan Jokowi's effect di dalamnya? Ya kami memang solid ya, karena kami kebetulan jumlah koalisi partai kami memang besar, juga dari partai-partai besar, dan alhamdulillah perencanaan, strategi, kompakan, soliditas ini memenangkan Pilpres 2024. Jadi tidak salah kalau kami punya keinginan juga bisa menang di pilkada. Tentu semuanya dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang benar, dan cara-cara yang konstitusional. Obatnya karena kerja koalisi atau karena Jokowi's effect? Ya semua tidak bisa dipungkiri, tentu tokoh-tokoh ya punya pengaruh, terlebih presiden 10 tahun. Kita tidak bisa mengabaikan, apalagi bohong ya, tentu ada pengaruh ya. Ketua umum semua partai punya pengaruh. Ada pengaruh Pak SBY 10 tahun presiden, ada pengaruh Pak Prabowo, ada pengaruh Ketua Umum Bang Zulhas, ada pengaruh Pak Erlangga. Semua ketua umum partai-partai punya pengaruh. Dan tokoh-tokoh di partai, tokoh-tokoh lain yang tidak di partai yang memberikan dukungan juga pengaruh. Jadi semua punya pengaruh. Namun demikian nanti kan bisa dilihat siapa tokoh yang paling berpengaruh atau memberi pengaruh yang besar terhadap kemenangan satu kontestasi di setiap pilkada. Di setiap daerah itu peran tokoh tentu ada, tidak bisa diabaikan. Tapi bisa saya respon dulu pernyataan tadi, Mbak? Silakan. Penting ini. Pak Yandri. Jadi kan narasinya tadi sepertinya katanya kecurangan akan berlanjut kan. Lah, karena polanya sama katanya. Enggak, Pilpres itu sudah selesai, ya kan, jangan diputar lagi hal-hal. Tapi kan sekarang MA, kemarin MK sudah diputuskan tentang usia. Ya itu intinya Pilpres itu sudah selesai dan sah ya kan, dan Pak Prabowo dan Gibran akan dilantik gitu loh. Jadi maksud saya sudah pemilu sudah selesai, ya kan, evaluasi boleh ya kan. Tapi narasi-narasi negatif seperti itu menurut saya tidak perlu.
dan seolah-olah kita ini tidak cinta dengan negeri ini gitu. Seolah-olah kita ini tukang curang, itu yang pantola gitu loh. Nah, persoalan umur atau apa ya, saya kira kan pilkada ini di 500 lebih ya kan kabupaten kota dan di 38 provinsi. Jadi menurut saya berhentilah narasi-narasi begitu. Dan saya katakan tadi, di pilkada ini tentu akan lebih cair. Ya, PAN bisa koalisi dengan PKS, PAN juga bisa koalisi dengan PDP, PAN bisa sama Gerindra banyak gitu kan, bisa dengan PKB gitu. Jadi masih buka kemungkinan itu. Iya betul, di kabupaten kota banyak gitu loh. Jadi kita ini sudahlah, jadi yang sudah kalah ya akui aja kekalahannya, jangan ngungkit-ngungkit lagi gitu. Mas Ciko kayaknya merasa tersindir tuh. Apa tuh? Merasa tersindir nggak dengan omongan Enggak, tapi gini, kita tidak mau tadi sejak awal saya katakan, kita tidak mau terganggu atau terdistract dengan apa yang sudah dilakukan oleh pihak lain. Kita lebih ingin fokus, PDI Perjuangan dalam 1-2 bulan ini fokus untuk mengerucutkan nama-nama kader terbaik kami untuk kami usung sebagai nama di antara calon gubernur atau calon wakil gubernur, calon bupati atau wakil bupati, dan bekerja sama dengan semua partai politik. Tetapi memang apa yang dinamakan cawe-cawe Presiden Jokowi ini kan memang ada rekam jejaknya, ada rekodnya, ada dissenting opinion dari Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengatakan itu. Bahkan 2 Hakim Mahkamah Konstitusi yang bukan bagian dari dissenting opinion juga mengatakan itu, tapi mereka katakan bahwa memang tidak ada hukum yang dilanggar. Tetapi cawe-cawe itu ada pembuktiannya. Tapi artinya gini, ini kan tinggal berapa bulan lagi, dan buat kami ini sesuatu yang bukan mengagetkan kalau dilakukan lagi. Jadi nggak terlalu big deal, no big deal gitu ya. No big deal dalam artian ya udah kalau memang mau dilakukan ya kan. Tetapi tentunya kan tidak mungkin bisa sevulgar karena memang sudah ada pengawasan-pengawasan dari berbagai mata ya, termasuk koalisi masyarakat sipil dan bukan hanya dari partai-partai politik. Dan ini nggak ada masalah. Masalah Kaisang yang kemudian akan menggunakan putusan MA yang sebentar lagi akan ada PKPU-nya misalnya untuk menjadi calon, itu juga nggak masalah. Ya, kita juga in all fairness, Kaisang ini adalah ketua umum dari partai politik yang punya 8 kursi di DKI Jakarta. Itu dulu yang kita lihat, ya kan? Terlepas dari kompetensi dia, apakah dia masuk dalam kriteria yang diusung oleh banyak partai politik, karena tentunya untuk membangun Jakarta, memimpin Jakarta kan bukan sekedar elektabilitas atau anak presiden, tapi kan juga perlu ada rekam jejak dan pengalaman. Itu terlepas dari itu, tapi dia punya backup 8 kursi dari PSI. Jadi intinya buat kami ini hal-hal yang sekunder, udah nggak terlalu penting. Yang penting adalah bagaimana PDI Perjuangan mencari kader terbaik untuk memimpin daerah dan bisa membawa masyarakat di daerah tersebut untuk hidup sejahtera. Apakah itu selaras juga, Mas Khalid, dengan omongan dari Sekjen PKS Pak Abu Bakar Basir Al-Habsyi yang bilang bahwa Jokowi ini menyodorkan nama ke parpol-parpol, termasuk terutama ya, bukan termasuk, ke Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep alias anaknya Pak Jokowi? Jadi begini, saya sebelum mengarah ke pembahasan itu, pilkada ini sebenarnya salah satu instrumen untuk relaksasi sebenarnya. Ketika kompetisi pilpres itu mungkin terjadi ketegangan, contention ya, dan pilkada ini menjadi sebuah instrumen untuk relaksasi. Seperti disampaikan oleh Bang Yandri tadi, ya di beberapa tempat kita bisa melakukan koalisi, di beberapa tempat tidak. Jadi memang ada titik temu local wisdom yang ada, karena ada 500 sekian pilkada. Mungkin, saya mencoba meresonansi apa yang dikatakan oleh Pak Ferry Amsari tadi, bahwa mungkin ada kekhawatiran. Saya pikir ini wajar saja. Sebagai civil society, masyarakat sipil, mengingatkan jangan sampai apa yang terjadi pada waktu pilpres itu terulang pada waktu pilkada. Saya pikir ini good point. Sebagai sebuah warning dari akademisi civil society, itu bisa menjadi catatan buat kita para politisi, sehingga itu tidak terjadi. Tapi tadi kata Bang Yandri bilang jangan bilang begitu dong. Nah, maksud saya begini, kita ini sebagai politisi kan kita harus mendengar civil society memberikan catatan. Saya pikir bagus. Itu public discourse, negara demokrasi, kita menghargai apa pendapat, apalagi pendapat para akademisi. Maksudnya Bang Yandri tidak mendengar begitu pendapat dari civil society, Bang? Nggak, saya pikir juga mendengar. Gini maksud saya gitu loh. Jadi karena pilkada ini banyak dan banyak juga putra-putri bangsa mau berkhidmat, jangan lagi direcoki dengan hal-hal yang menurut saya tidak perlu gitu loh. Nah, tinggal kita berkontestasi dengan fair aja, dan saya bilang tadi sangat cair kalau pilkada ini. Jadi sekali lagi bangunan di pusat bisa jadi berbeda dengan bangunan di bawah. Kan ada juga satu daerah PKS sampai DP itu menurut di atas kan sesuatu yang tidak mungkin, tapi bisa ketemu di bawah gitu loh. Maka menurut saya mari kita nikmati kontestasi pilkada ini dengan kegembiraan. Jangan lagi ditumpangi dengan hal-hal yang tidak baik atau narasi-narasi negatif. Tapi kita sepakat,
Saya dengan Mas Hulid, dengan Bang Ciko sepakat bahwa pilkada ini kita ingin melahirkan putra-putri terbaik yang memang betul-betul kokoh komitmennya untuk membangun daerah. Nah, oleh karena itu ya wajar kalau misalkan para kepala daerah itu ingin ada pengaruh tokoh. Misalkan ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo, ada Bu Mega, itu wajar saja dipakai untuk mengendorse popularitas atau elektabilitas calon tertentu. Boleh saja. Calon tertentu atau mengendorse anaknya? Boleh saja, mau anaknya, mau cucunya, mau kakeknya, bebas saja, nggak ada masalah. Dan itu tidak melanggar undang-undang. Gitu. Ya. Kalau begitu, kalau bicara tentang melahirkan tokoh-tokoh bangsa, kenapa nggak yang lebih berpengalaman aja, Bang Riza? Toh sudah punya track record, rekam jejak, wakil gubernur Jakarta. Kenapa di koalisi ini? Ya kan belum didaftarkan, beliau juga calon. Ya kan? Iya, tapi kan Ya, dari calon. Gerindra sendiri katanya Calon dia. musuhnya Kang Emil, Ridwan Kamil. Ya jadi kan sekali lagi kami kan dalam rangka pilkada kan ingin menang kan lihat kontestasi calon yang ada. Setiap partai mengusulkan, PAN di DKI mengusulkan, Mbak Zita, Mas Eko kan sah. Kami Gerindra mengusulkan 4 nama, Mas Budi, Mbak Sarah, Mbak Rani, dan saya. Kan? Kemudian juga Demokrat, semua partai koalisi mengusulkan. PKS juga banyak, PDIP juga bagus. Juga mengusulkan banyak, PDIP malah 10 sebelumnya. Ya, begitulah kontestasi. Namun demikian pada akhirnya kan setiap partai melihat ya siapa kira-kira dari semua nama ini yang berkesempatan untuk memenangkan. Nah inilah kira-kira akhirnya Partai Gerindra mengusulkan Kang RK ya, untuk DKI Jakarta, sekalipun Kang RK direkomendasikan atau diberi surat tugas oleh Partai Golkar di 2 provinsi, Jabar dan DKI. Kami tidak bermaksud mendahului, tapi ini kan pendapat Gerindra, boleh dong melihat ya kan. PAN kemudian juga memberikan. Tapi yang nanti nentuinnya siapa, Bang? Yang menentukan kan partai-partai koalisi. Kesepakatan. Kan nggak menutup kemungkinan juga nanti koalisi Indonesia Maju, koalisi yang PKS, bisa juga itu. Kan bisa jadi atau PKS Indonesia Maju dan PDIP bisa juga. Itu apa yang nggak mungkin dalam politik gitu loh. Masih cair terus ya? Cair, iya. barang masih 2012 sering saya sampaikan, Gerindra bersama PDI dukung Pak Jokowi, Ahok menang. 2017 Gerindra bersama PKS mendukung Anies Sandi menang. 2024 bagaimana? Gerindra nanti bersama PDIP, bersama PKS, bersama PAN, Golkar. Mungkin nggak? Dukung. Ya mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin dalam politik. Pokoknya mari kita bahagia dalam pilkada atau relaksasi tadi. Betul. Oke, Mas Umam, sebenarnya dari dibilangnya kan sebenarnya masing-masing parpol udah nyodori nama deh. Iya. Nah, tapi kalau misalnya dari koalisi Indonesia Maju khususnya nih, sebenarnya ini serius hanya apa asal-asalan nyodorin aja, karena ujung-ujung dari Partai Gerindra bilangnya Ridwan Kamil, dari PAN Zita Anjani sama Kaesang, itu kan bukan kader masing-masing terbaik. Memang perdebatan elit itu selalu memberikan angin surga, seolah semuanya baik-baik saja. Tetapi kemarin di dinamika 2024 di pemilu, fraksi atau praktis ya konteksnya di perdebatan kemarin itu banyak sekali yang mengalami luka-luka. Nah luka-luka itulah yang kemudian menjadi resistensi barrier untuk kemudian melakukan koalisi pada level pilkada. Memang tidak semuanya itu terjadi. Memang relaksasi, memang cair di beberapa konteks tertentu. Tetapi sekali lagi ada sejumlah titik-titik tertentu yang memang tidak mudah untuk dipertemukan. Nah oleh karena itu kalau misal kemudian tadi di beberapa titik ya, let's say kita ukur misalnya Jakarta, kemudian Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur. Rasa-rasanya kalau misal kemudian PDIP mau bergabung dengan Partai Koalisi Indonesia Maju, itu luar biasa. Tetapi apakah memungkinkan? Per hari ini belum ada indikasi itu. Artinya ada resistensi yang cukup kuat. Nah ini yang kemudian terus digodok. Nah adapun tadi yang dikhawatirkan dari kalangan masyarakat sipil, mungkin Bang Yandri kita apresiasi upayanya untuk menghadirkan optimisme. Tetapi di saat yang sama kita juga jangan sampai abai bahwa ada fenomena yang barangkali tidak mudah dibuktikan dalam konteks pengadilan, tetapi di realita lapangan kita seringkali menemukan ada fakta-fakta yang agak mengernyitkan dahi. Mulai polanya, konteks hukum tadi barangkali diperdebatkan, kemudian kemarin terjadi juga penggalangan kepala desa, yang aturannya itu clear, undang-undang desa itu melarang, undang-undang dalam konteks pemilu juga melarang, tetapi penggalangan itu dilakukan secara masif dan kemudian kalau ada instrumen kekuasaan yang bekerja, yang berjalan untuk mengamankan, itu yang kemudian kita tidak ingin
kembali terulang. Termasuk Karena juga ini dengan penggantian pejabat nilai-nilai ya? demokrasi sekali lagi yang kemudian dipertaruhkan di sana. Oke, kalau gitu pertanyaannya benar nggak sih sebenarnya Pak Jokowi ini menyodorkan nama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep alias anaknya Pak Jokowi untuk ke parpol-parpol masuk pemilihan gubernur 2024 terutama Jakarta? Usai jeda nanti dijawab oleh bapak-bapak, tetap bersama kami. Di pilkada ini kan sudah biasa ada cawe-cawe mulai dari presiden sampai mana. Biasa. Jadi nggak ada masalah, biar aja. Sudah nyodorkan. Sudah nyodorkan. Ya kita lihat saja. Jadi apakah benar Bang Riza, Bang Yandri kalau Pak Jokowi ini mengajukan atau menyodorkan nama Kaisang Pangarep ke ketum-ketum parpol untuk maju di Pilgub? Betul? Ya sampai hari ini kami belum pernah dengar ya, dan kami tahu Pak Jokowi tidak seperti itu. Ya. Ketika di Pilpres saja, ya, kita tahu bersama Pak Jokowi tidak pernah mengendorse Mas Gibran. Justru publik, masyarakat, relawan yang mengendorse, dan akhirnya kami, koalisi yang memberikan dukungan dan meyakinkan semuanya bahwa yang terbaik ya dari semua calon wakil presiden adalah Mas Gibran. Ternyata pilihan itu kan terbukti benar dan berhasil, sukses. Jadi jangan dulu kita a priori. Begitu juga Mas Kaisang ya. Memang Mas Kaisang ini kan ya memang takdirnya anak Jokowi, mau diapain anak Pak Jokowi ya. Tapi kata Mas Sekjen bilang, Bang Muzani bilang bahwa benar mengungkapkan bahwa ada pertemuan antara Koalisi Indonesia Maju dengan Pak Jokowi soal Kaisang. Ya saya tidak mendengar langsung. Tapi yang pasti di Koalisi Indonesia Maju itu kan selalu ketemu, sering ketemu. Semua tentu pasti dibahas. Bang Zulhas sudah menyampaikan secara langsung bahwa mengusung Mas Kaisang bersama Mbak Zita Anzani. Itu kan biasa saja, ya kan? Respon Pak Jokowi ya kita dengar bersama. Begitu juga kalau kumpul-kumpul kan itu biasa saja. Tapi kan sekali lagi Pak Jokowi itu tidak pernah memaksakan kehendaknya atau keinginannya. Justru kan di awal kita dengar Pak Jokowi malah bilang enggak, Mas Kaisang enggak, kan begitu. Tapi kan publik, dulu juga Mas Gibran bilang awal partai, ya tapi kan pada akhirnya kan kita semua ini kan tidak bisa memaksakan keinginan kita, termasuk Pak Jokowi. Pada akhirnya adalah ketua umum partai yang bersepakat, dan ketua umum partai itu kan rasional. Bukan sekedar merekomendasikan, mengusung, mendaftarkan, tapi ingin menang. Siapa yang direkomendasikan, yang didaftarkan, yang kami yakini menang. Ketua umum nanti akan memutuskan siapa yang diyakini akan menang. Per hari ini kami Gerindra didukung dengan PAN mengusulkan Kang Emil, sekalipun itu kader Partai Golkar yang belum memutuskan, kami hormati itu. Kemudian juga salah satunya yang menurut kami punya nilai positif, kompetensi, punya nilai jual, bisa diterima, katakanlah Mas Kaisang. Ya boleh saja. Nanti partai lain mengusulkan yang lain, katakanlah Gerindra, PAN, Golkar punya kader juga, Demokrat, silakan. Kami ini kan berkoalisi ini kan bukan menang-menangan, tapi kompak, solid, mengedepankan musyawarah mufakat, dan pasti yang diusulkan adalah pilihan yang terbaik dari calon-calon yang baik tentunya. Dan insya Allah siapapun nanti yang diusung, insya Allah menang. Oke, tapi kalau dari Partai Amanat Nasional ini sepertinya selalu menjagokan anak atau menantunya Pak Jokowi. Seperti misalnya dari Sumut, PAN langsung jagoinnya Bobi Nasution. Iya betul. Jadi kalau Sumatera Utara kita satu nama, Bobi Nasution. Di tempat lain kalau Jakarta, Banten, Jawa Tengah kita ke Pak Kapolda. Tapi yang untuk DKI memang sangat dinamis. Artinya siapapun, menurut saya siapapun putra putri bangsa yang mau berkhidmat di DKI kita apresiasi. Gitu. Tapi kalau di Sumut pemilihan Bang Bobi ini, Mas Bobi Nasution itu karena kansnya lebih besar untuk menang. Oh iya, dia sekarang kan wali kota Medan, berhasil, popularitasnya kan bagus, elektabilitasnya bagus, anak muda, jadi itu masuk kriteria PAN. Gitu. Kalau Mas Kaisang, pemilihannya tadi kan ada kriterianya nih, tadi Bobi. Ya Mas Kaisang juga boleh-boleh saja mau di mana, ya kan? Apakah pilgub mana, boleh-boleh aja hak dia itu. Selama memenuhi syarat, terpenuhi 20% undang-undang pilkada, ada pasangan calon, siapapun anak bangsa boleh. Jadi jangan kita ini membeda-bedakan antara satu sama yang lain. Nanti yang milih itu rakyat, bukan
orang per orang atau individu-individu yang menentukan pencalonan itu. Tapi rakyat mau nggak milih yang kita usung. Jadi sudah siapapun mau Mas Kaisang silakan maju, Bang Reza silakan maju, Bang Ceko kalau mau maju silakan. Jadi kita happy saja, jangan disekat-sekat pilkada ini. Sekali lagi kita hormati, ada yang mau berkhidmat maju pilkada, itu top. Oke, tapi nampaknya dari pemilihan Gubernur Jakarta ini yang baru firm ini baru PKS doang. Kalau PDIP gimana? Ya itu tadi saya sampaikan bahwa kami walaupun perolehan suara kami cukup signifikan ya, di 15 kami masih kurang sekitar 7 kursi, tapi kita kembali lagi karena merasa eksistensi PDI Perjuangan di Jakarta dan mesin politik kami di Jakarta memang sudah teruji, kita merasa pantas untuk bisa mengusung calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Nah sekarang fokus kami sedang mengerucutkan nama dari beberapa kader seperti Ahok, Jarot, Andika Perkasa, Ibu Risma, ada juga Prasetyo Edi Marsudi, ada Charles Honoris, ada beberapa nama lagi. Tapi yang paling gabungnya kemungkinan di mana? Gabung sama PKS apa di Kim? Semua kemungkinannya masih levelnya sama. Tidak ada yang lebih mungkin dengan ini, tidak mungkin dengan itu, atau lebih mungkin dengan itu. Sampai hari ini kita masih menganggap semua sama. Kita tidak menutup diri dengan partai manapun. Kita membuka diri dengan semua partai. Karena memang tadi pilkada ini di seluruh daerah ini berbeda. Kita kan punya ada yang namanya kearifan lokal di setiap daerah. Tapi juga harus diingat bahwa kita juga harus memahami para calon gubernur maupun calon wakil gubernur ini harus juga punya komitmen bahwa mereka juga taat pada konstitusi. Konstitusi itu mengatakan apa? Bahwa pemerintah daerah adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Bahwa mereka bertanggung jawab pada presiden. Nah ini juga harus kita pahami. Jadi artinya apa? Artinya tidak ansih harus bahwa nanti yang dipilih atau yang maju hanya yang dari Koalisi Indonesia Maju. Karena dari koalisi lain, dari partai politik lain yang tidak kemarin mendukung Pak Prabowo Gibran, itu juga harus taat pada konstitusi itu. Jadi sebenarnya nggak harus ada masalah. Benar, nggak harus ada masalah. Nggak harus. Gini, kalau sampai ada masalah, yang salah adalah presidennya kurang berwibawa. Kalau sampai anak buahnya nggak bisa bertanggung jawab pada dia. Oke. Nah, Partai Keadilan Sejahtera nih sebagai pucuk tertinggi nih saat ini yang paling banyak dipilih di Jakarta. Mungkin nggak nih akan berduet barengan sama PD Perjuangan? Ini dari bajunya aja udah mirip. Nah, itu dia. Dari awal bertanya ini. Bajunya udah mirip-mirip, jangan-jangan. Jadi begini, pilkada tadi saya sampaikan itu salah satu medium untuk melakukan relaksasi sebenarnya. Dan yang kedua, ini akan menjadi sebuah kontestasi yang bukan hanya kontestasi yang kuantitatif, tapi kualitatif. Apa yang disebut dengan kontestasi kualitatif? Kita betul-betul harus bisa menghadirkan kandidat yang terbaik, yang bukan hanya kapasitas menang, bukan hanya kapasitas menang, tapi kapasitas untuk memimpin dan menyelesaikan permasalahan dari masing-masing daerah. Termasuk juga dengan kapasitas berani melawan siapapun yang dijagokan di Koalisi Indonesia Maju, termasuk dengan anak Pak Jokowi? Siapapun itu. Jadi menurut saya jangan di vis-a-vis kepada ini Kim atau bukan, ya. Ketika Kaisang atau non Kaisang dan sebagainya. Tidak, itu bukan sebuah isu. Tapi isunya adalah siapakah kandidat yang terbaik yang punya kapasitas, bukan hanya kapasitas menang, tapi kapasitas memimpin dan menyelesaikan permasalahan di daerahnya masing-masing. Itu yang harus kita garis bawahi bersama. Jadi saya kira begini, kita jangan lagi karena susah kita memaksakan apa yang terjadi di Pilpres kemarin ke 500 pemilihan kepala daerah itu impossible. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Ya, karena setiap wilayah memiliki meskipun Jokowi efeknya besar. Iya, mungkin saja. Tapi yang dalam pilkada, kalau kami memahami dalam pilkada, yang paling berpengaruh besar itu adalah kandidatnya. Superstarnya itu kandidatnya, itu pertama. Yang keduanya adalah mesin politik yang mengusungnya. Bekerja efektif atau tidak. Nah, berbicara masalah. Baru yang ketiga baru kemudian macam-macam tuh, influencer, pengaruh tokoh, pengaruh big name dan sebagainya, itu baru berpengaruh. Tapi superstarnya ya kandidatnya. Karena yang dipilih di kertas suara nanti ya kandidatnya. Apakah kandidat ini benar-benar menjanjikan atau tidak? Tapi masalahnya kan sekarang PKS nggak bisa mengusung sendirian nih. Begitu juga dengan PD Perjuangan. Tapi rasanya PKS kok sudah memblok. Ada Aman, Anies, Sohibul Iman. Nah itu kan proposal kami. Jadi begini, kita sebagai partai pemenang di Jakarta, ya, kita memiliki proposal bahwa
Menurut kami pasangan yang bisa bukan hanya punya kapasitas menang, tapi juga kapasitas memimpin Jakarta adalah dua pasangan ini. Artinya Cagup dan Yaitu Cawagup bisa. Pak Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Artinya Cagup dan Cawagup nama-namanya kalau ada parpol, bukan kalau ada ya, tapi pasti akan ada parpol masuk. Tentu itu gini, bisa. tentu karena kita masih kurang 4 kursi. Kan kita 18 kursi di Jakarta. Kita kurang 4 kursi, kami akan bangun komunikasi dengan Mas Ciko Hakim, dengan PDIP, bahkan dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju bisa terbuka untuk komunikasi. Betul. Dan inilah tawaran kami. Yuk kita duduk bareng, kita bahas mana yang terbaik buat warga Jakarta. Itu yang kita lakukan. Oke, Mas Umam, sebenarnya dari sekian banyak pemilihan kepala daerah, kenapa lagi-lagi Jakarta yang selalu ramai? Iya, sekali lagi Jakarta itu sentrum dari memang per hari ini kekuasaan, tetapi sekali lagi kalau nanti kita pindah ibu kota di IKN Nusantara, tetap center of gravity dari Indonesia itu secara politik, secara ekonomi tetap Jakarta. Karena dengan nomenklatur kekuasaan lokal yang sangat besar, let's say APBD-nya itu 85-87 triliun. Bayangkan berapa kementerian bergabung jadi satu. Bisa antara 7 sampai 8 kementerian dan itu luar biasa. Artinya bahwa ini adalah sentrum besar. Di saat yang sama, siapa yang mendapatkan porsi kekuasaan yang besar, terutama di DKI, ini akan menjadi panggung nasional yang akan selalu menjadi spotlight secara politik. Nah, kalau misal kemudian proposal dari PKS kemudian memenangkan, barangkali PDIP mendapatkan hidayah untuk mendapatkan mendukung juga barangkali. Karena per hari ini saya lihat PDIP masih galau, masih gamang. Mau ke kanan agak gengsi, ke kiri juga seperti yang masih berpikir-pikir. Nah, kalau misal kemudian Anies Baswedan misalnya memenangkan pertarungan di DKI Jakarta, ini akan menjadi panggung yang juga memaintain kekuatan oposisi kepada pemerintahan baru. Nah, ini yang kemudian akan terus termaintain dengan baik. Dan di saat yang sama kita bisa memahami Koalisi Indonesia Maju tampaknya akan melakukan segala cara at all cost untuk memenangkan pertarungan wabil khusus di DKI Jakarta. Oke, apakah karena juga siapapun yang nanti akan menang di pemilihan gubernur Jakarta ini akan berpengaruh pada 5 tahun mendatang untuk pemilihan presiden? Nanti usai jeda, tetaplah bersama kami akan kembali lagi di Dua Arah. Ya, Bang Riza, pemilihan gubernur dan kepala daerah tentunya sudah di depan mata. Gimana caranya meyakinkan publik bahwa tudingan-tudingan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024 tidak akan terjadi di Pilkada? Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa negara kita ini negara demokrasi. Artinya semua orang punya pendapat, silahkan. Masalah benar dan tidak benar nanti akan dibuktikan. Yang kedua, negara kita juga negara hukum. Artinya setiap pendapat yang menyatakan curang, tidak benar, tidak baik, harus dibuktikan di pengadilan, di forum-forum hukum. Nah, termasuk soal Pilpres, ketika ada sekelompok orang atau siapapun yang menyatakan bahwa ada kecurangan, silakan sampaikan. Ada KPU, Bawaslu, ada MK, ada kemudian DKPP, sampai juga ada MK. Ya. Nah, disitulah kita berdemokrasi dan berkonstitusi. Karena itulah aparat hukum kita yang harus kita hormati. Dan ternyata terbukti semua yang menyampaikan hiruk pikuk berbagai kecurangan, katanya ini itu termasuk bansos. Setelah dibuktikan di Mahkamah Konstitusi kan tidak ada kecurangan. Nah, akhirnya kan kita juga harus menghormati bahwa putusan MK, putusan KPU sudah selesai. Berarti buktikan aja kalau misalnya ada kecurangan ya, gitu ya. Jadi kita tidak perlu juga marah atau kecewa. Silakan pendapat boleh, tapi sampaikan dengan baik, dengan santun. Kita berdiskusi, berdebat. Seperti tersampaikan bahwa ya silakan kita berkontestasi secara baik. Nah, nanti kita akan buktikan. Yang pasti Koalisi Indonesia Maju ingin tampil, ingin hadir dalam setiap pilkada secara baik, benar dan konstitusional. Bang Yandri. Ya, sekali lagi kan 27 November nanti itu pesta demokrasi seluruh daerah ya. Jadi menurut saya patut kita sambut kegembiraan itu dan kita insya Allah akan melahirkan putra-putri terbaik di masing-masing daerah. Siapapun memenuhi persyaratan perundang-undangan dan ada koalisinya silakan maju, termasuk Kaisang.
Atau nanti siapapun tokoh bangsa yang mau turun lapangan, turun gunung, apakah itu Pak Jokowi, Pak Prabowo, atau Bu Mega, silakan. Karena itu memang cara kita menawarkan pemimpin kepada rakyat. Baik. Nah, persoalan kecurangan, ya itu saya setuju, tidak boleh curang. Ya, oleh karena itu semua kita harus punya komitmen dengan sama-sama mengawal pilkada itu secara fair. Apakah itu KPU-nya, Bawaslu-nya, parpolnya, pasangan calon, dan rakyatnya. Nah, insya Allah dengan begitu artinya kita sekali lagi tidak perlu membangun narasi-narasi negatif dulu. Sehingga nanti akan mengacaukan situasi yang menurut saudaraku Mas Khalid ini sekarang insya Allah akan terjadi relaksasi. Oke. Mas Khalid sudah dipanggil sama Bang Henry. Ya, saya mencoba mengutip kata-kata dari salah seorang hakim MK, Profesor Saldi Isra. Profesor Saldi Isra pernah mengatakan begini, jika kita hanya menganggap keadilan dan demokrasi itu hanya di tataran prosedural, maka Orde Baru itu demokratis. Oke. Tapi kalau kita memasukkan variabel bahwa keadilan dan demokrasi itu bukan hanya prosedural, tapi substansial, maka kita bisa mengkoreksi apa yang terjadi di Orde Baru. Dan tentu ini adalah pesan yang sangat dalam dari seorang hakim MK. Kita yuk sebagai para praktisi politik di Indonesia, di pilkada ini, kita tegakkan bukan hanya pranata demokrasi, bukan hanya demokrasi prosedural, bukan hanya keadilan prosedural, tapi kita hadirkan demokrasi substansial, keadilan substansial. Baik, Mas Ciko. Yes, pada prinsipnya kami di PDI Perjuangan berharap bahwa memang kita semua seperti katakan oleh saudara saya Yandri tadi untuk mengawasi pilkada ini ya supaya tidak terjadi kecurangan dan terjadi pelanggaran-pelanggaran. Tetapi yang paling penting adalah kami yang berada di sini semua dan juga senior-senior kami semua, pimpinan-pimpinan partai politik maupun tokoh-tokoh politik harus juga mengingatkan dirinya bahwa kekuasaan itu tidak pernah langgeng. Yang langgeng hanya legacy. Legacy dia diingat sebagai pemimpinnya seperti apa. Dan itu yang hanya akan bisa menahan diri kita masing-masing untuk berlaku hal-hal yang melanggar konstitusi, melanggar etika dan norma-norma sosial. Oke. Mas Umam. Ya, kembali lagi ke konteks Jokowi Effect. Memang menjelang kekuasaan berakhir, itu fenomena lemdak itu akan selalu muncul. Karena bagaimanapun juga biasanya presiden itu cenderung politically decade menjelang berakhirnya kekuasaan. Tetapi kemudian Pak Jokowi ini dianggap mampu mengorkestrasikan kekuatan yang dalam konteks populisme, dalam konteks politik, yang kemudian seolah bisa menghadirkan konsolidasi pada basis kekuatan politik dan juga non-politik. Nah, dalam konteks pemenangan, baik di Pilpres termasuk di Pilkada, ada beberapa faktor, salah satunya adalah faktor partai dan faktor non-partai. Nah, ini yang dikhawatirkan adalah ketika kemudian ada kekuatan-kekuatan yang tidak terlihat, yang kemudian bergerak sedemikian rupa, sehingga kemudian berpengaruh terhadap bagaimana kontestasi kekuasaan di dalam pilkada. Nah, ini sekali lagi wake up call, sekaligus juga early warning system untuk siapapun, supaya sekali lagi nilai-nilai demokrasi dan pilar demokrasi tidak dipertaruhkan hanya demi kekuasaan sesaat. Oke, Mas Umam terima kasih, Mas Ciko terima kasih, Mas Khalid terima kasih, Bang Riza terima kasih, Bang Yandri terima kasih. Saudara, pilkada serentak akan terasa seperti Pilpres jika masih ada bayang-bayang Jokowi dalam proses pencalonan. Belum hilang ingatan kita semua tentang bagaimana akhirnya Gibran dapat maju di Pilpres 2024. Jangan sampai cerita tentang netralitas dan dugaan kecurangan yang terjadi saat Pilpres terulang saat Pilkada. Partai seharusnya bisa menjadi tempat seleksi awal dalam Pilkada, bukan justru mencari kenyamanan dengan sosok yang terkenal yang sudah ada. Karena kemenangan harus diperjuangkan agar hasilnya berwibawa dan bermartabat. Demikian Dua Arah malam hari ini. Saya Audrey Chandra pamit. Terima kasih. Selamat malam.